Tadi cerita lo di Jogja kan? Dan ada kesurupan juga. Ada satu SMP negeri di Jakarta yang ngadain study tour ke Jogja. Mereka pergi 3 hari 2 malam dan naik bis rame-rame dari sekolah mereka. Nah, jadi gue mau ceritain tentang satu geng anak-anak SMP itu. Namanya Dandi, Ojan, sama Billy. Sekitar jam 3 pagi, Dandi kebangun. Dia kebelet pipis, terus bangunin Ojan juga. Nah, si Ojan bangunin Billy. Untung banget di depan tuh ada rest area terdekat. Terus mereka bertiga turun. Ojan lari duluan ke toilet karena ternyata dia tuh yang paling kebelet. Gak lama Dandi tuh datang, terus pipis di sebelah Ojan. Ditanya sama Ojan, "Billy mana, Di?" Terus Dandi diem aja. Ditanya lagi lah sama si Ojan, "Di, Billy mana? Buset deh, budek lu." Gak lama Dandi pindah jadi pipis di bilik toilet. Pas Ojan keluar dari toilet, di depan tuh ternyata ada Billy sama Dandi lagi ngerokok depan toilet. Terus Dandi tuh bilang, "Jan, lo ngobrol sama siapa? Berisik banget." Ojan langsung pucat terus ngomong, "Lah itu tadi lo masuk ke toilet, lo jangan bercanda deh." Karena Ojan agak jiper juga, jadi dia duluan lah ke bis. Nah, singkat cerita, mereka semua tuh sampai di Candi Borobudur jam 8 pagi. Nah, si Dandi malah punya ide buat ngajakin main petak umpet di Candi sama si Ojan Billy. Akhirnya mereka main petak umpet, titik jaganya di salah satu stupa di Candi itu. Abis selesai gambreng, yang jaga tuh Billy. Jadi Ojan sama Dandi ngumpet. Terus mereka punya ide lah buat ngerjain si Billy. Jadi mereka ngumpet jauh banget dari stupa itu, tapi masih di area candi juga. Nah, pas lagi ngumpet sambil ketawa-tawa, Dandi yang beser banget tuh kebelet pipis. Akhirnya si Dandi nih pipis di area candi tempat mereka ngumpet, yang kebetulan lagi sepi banget di situ. Ya ampun. Nah, singkat cerita, setelah dari candi, sekitar jam 1 siang mereka tuh check in di penginapan mereka. Nah, sekitar jam 8 malam pas udah di kamar masing-masing, Ojan tuh ngide ke Dandi sama Billy, "Ngamer yuk minum, kita cari aja deket-deket sini." Terus Dandi sama Billy tuh setuju, dan mereka diem-diem keluar dari penginapan nyari tukang jamu yang jual minuman itu. Set. Pas udah ketemu, mereka bawa tuh ke kamar diem-diem, terus mulai minum-minum. Pas lagi asik-asik minum sambil dengerin lagu, mereka denger ada suara ketokan, tapi dari jendela balkon kamar mereka. Langsung dong mereka bertiga buka balkon. Pas mereka lagi berusaha buka pintu balkon, dan itu ngelihat di pojok balkon ada perempuan pakai baju putih panjang, mukanya nggak kelihatan, terus ketutupan rambut semua. Berdiri, Nat. Berdiri Moy di pojokan. Anjing. Pas lagi asik-asik minum sambil dengerin lagu, mereka dengar ada suara ketokan, tapi dari jendela balkon kamar mereka. Langsung dong mereka bertiga buka balkon. Pas mereka lagi berusaha buka pintu balkon, dan itu ngelihat di pojok balkon ada perempuan pakai baju putih panjang, mukanya nggak kelihatan, terus ketutupan rambut semua. Berdiri, Nat. Berdiri Moy di pojokan. Anjing. Langsung teriaklah Dandi. Terus Ojan sama Billy juga ngeliat ternyata, dan langsung nutup balkon itu. Pokoknya mereka bertiga tuh langsung stop minum dan langsung siap-siap buat tidur lah, sambil ketakutan banget semuanya. Nah, besok paginya mereka bertiga tuh juga harus ke Museum Gunung Api Merapi. Sampai akhirnya mereka tuh udah selesai dari museum itu, mereka baliklah ke penginapan. Mereka mandi ganti-gantian sampai akhirnya pas bagian Ojan mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi tuh mati. Terus Ojan teriak, "Woi, gue lagi shampooan nih, gak kelihatan, nyalain dong lampunya." Karena cetekan lampunya tuh di luar Moebi. Tapi tuh gak ada suara respon dari Dani sama Billy. Sampai akhirnya Ojan tuh mau gak mau selesain mandinya lah cepet-cepet. Terus dia handukan di kamar mandi sambil gelap-gelapan. Nah, pas lagi handukin rambut, otomatis bagian muka Ojan tuh ketutup handuk kan. Pas lagi ketutup handuk, tiba-tiba Ojan tuh ngedenger ada suara perempuan manggil Ojan, tapi suara tuh jauh banget. Terus Ojan diem sambil berusaha denger lagi. Suaranya tuh makin lama makin jelas. Dia tuh tiba-tiba ngerasa dari punggungnya dia kayak ada kain baju yang nempel-nempel ke punggungnya loh. Akhirnya Ojan tuh cepet-cepet buka pintu kamar mandi biar kelihatan ada cahaya. Dan pas dia ngadep belakang buat ngeliat itu apa, dia ngeliat jelas banget ada sosok kuntilanak di belakang dia, lagi ngeliatin Ojan sambil ngomong, "Ojan!" Terus masuk ke dalam badan Ojan. Wow. Ojan tuh langsung jatuh terus teriak-teriak di kamar mandi, tapi suara tuh suara cewek. Jadi Ojan tuh kerasukan si sosok ini. Dan di sama Billy tuh kaget, langsung lari ke Ojan. Dan pas mereka lihat, mukanya Ojan tuh lagi senyum lebar banget sambil cekikikan suara perempuan. Terus gak lama perempuan yang ada di dalam badan Ojan tuh masuk ke Dandi, pindah. Buset. Jadi sosok perempuan itu bener-bener ganti-gantian Mohibi, ngerasukin Ojan terus ke Dandi, balik lagi ke Ojan, ke Dandi. Sampai guru-guru mereka tuh udah baca-bacain doa, tapi tetap gak keluar perempuan ini.